Selamat siang kepada Bapak Andrea, Magister Komputer, selaku dosen dari mata kuliah Desain Manajemen Jaringan, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Izky Amegala Monviano dengan NIM 240510-2018, dan saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dan juga desain saya terkait desain dan analisis manajemen server yang dimana akan membahas tentang stabilitas, kinerja web, dan pemantauan atau monitoring. Topik ini saya pilih karena di era digital saat ini, sebuah sistem informasi tidak hanya dinilai dari seberapa bagus tampilan, seberapa bagus user interface-nya, namun juga dari seberapa tangguh infrastruktur server di belakangnya dalam melayani pengguna tanpa gangguan. Oke. Ya. Jadi eh, kita mulai dari yang pertama, eh, yaitu mengapa sih kita perlu bersusah payah untuk mengelola server. Jadi kenapa manajemen server itu sangat penting. Jadi teman-teman di sini pasti pernah mengalami yang namanya KRS ya, terutama untuk teman-teman yang masih kuliah pernah pastinya dan hampir tiap semester ya. Tiap semester mengalami yang namanya KRS ya. KRS-an dengan dosen seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan di jam-jam pagi mungkin sekitar jam 8, jam 9-an seperti itu, ketika kita ingin mengisi KRS, nah, tiba-tiba website dari sebuah kampus, dari kampus teman-teman masing-masing ini, tiba-tiba loading, buffering seperti itu dan sangat lama. Dan mungkin juga memunculkan error, kemudian juga tidak bisa diakses sama sekali. Jadi apa ya, mungkin halamannya hanya putih saja atau blank lah seperti itu. Nah, jadi kenapa sih itu bisa terjadi seperti itu? Nah, secara teknis ini dinamakan yang namanya resource overload. Jadi kita bisa bayangin ya, sebuah ruangan yang dimana dari awal ruangan itu dibuat hanya didesain untuk sekitar ya 50 sampai 100 orang saja lah seperti itu. Nah, tiba-tiba pada suatu saat, suatu ketika dimasukin oleh orang yang mungkin jumlahnya 1.000, 2.000, bahkan hingga lebih dari itu. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ruangan itu menjadi penuh, menjadi full, menjadi terdesak seperti itu. Nah, ini konsepnya sama untuk server ini. Jadi ketika ada lonjakan traffic yang tiba-tiba mendadak seperti itu ya, di mana ribuan device dari user seperti itu mengirimkan yang namanya permintaan terhadap suatu website tersebut, ya dalam kasus ini misal seperti website kampus seperti itu, dalam waktu yang bersamaan, nah eh, hardware atau perangkat keras dari server ini akan dipaksa untuk bekerja hingga melampaui batas maksimal yang dimilikinya. Dan jika dibiarkan seperti itu, ada problemnya yaitu untuk sebuah kampus yaitu pastinya mengganggu ya proses akademik karena tidak bisa KRS dan sebagainya. Mungkin ada juga dosen yang ingin mengupload tugas atau memberikan tugas baru seperti itu, atau mahasiswa yang ingin mengumpulkan tugas seperti itu. Kemudian untuk perusahaan itu juga akan terjadi semacam downtime atau ya down ya, servernya mati seperti itu. Jadi hilangnya pendapatan dan mungkin bisa hancur kepercayaan dari klien yang sudah dibuat seperti itu, kepercayaan user yang sudah menggunakan website ini dari ya dalam waktu yang cukup lama mungkin seperti itu. Nah, jadi karena itu solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah kita menerapkan yang eh, yaitu membangun manajemen pemantauan yang terukur serta merancang sistem yang bisa membesar secara fleksibel atau yang kita sebut sebagai skalabilitas. Maaf. Nah, jadi
Untuk merancang manajemen server yang baik, kita harus memahami dulu tiga komponen vital yang menggerakkan sebuah server. Jadi, eh, kita bisa analogikan ya, server ini seperti sebuah restoran besar. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada CPU dan RAM. Nah, CPU dan RAM ini kita bisa bayangkan di dalam restoran, kita memiliki koki dan meja kerjanya, meja kerja dari seorang koki ini. Nah, CPU itu bertugas untuk memproses semua logika berpikir yang ada. Oke. Sedangkan RAM adalah memori jangka pendek yang menyimpan data sementara saat skrip aplikasi, ya misalnya bahasa pemrograman dari PHP atau web server seperti Apache dan juga Nginx seperti itu sedang dieksekusi. Jadi ketika script atau query-nya sedang dijalankan seperti itu. Nah, ini menggunakan RAM ya, seperti itu. Nah, semakin kuat CPU dan semakin besar RAM-nya, itu maka server akan merespon permintaan dari user itu semakin cepat juga. Nah, kemudian di sini juga ada eh, storage atau penyimpanan. Jadi, iya, seperti namanya ya, storage atau penyimpanan. Jadi ini kita bisa bayangkan sebagai gudang bahan baku dari makanan di restoran tersebut. Nah, jadi di storage atau penyimpanan ini merupakan tempat di mana seluruh aset dari website kita seperti itu. Jadi ya aset apapun lah, gambar, sebagainya seperti itu. Dan juga database permanen seperti dari ya, mungkin MySQL, PostgreSQL, dan macam-macam database yang digunakan di website tersebut itu disimpan. Jadi di di dalam desain manajemen modern saat ini, penggunaan SSD atau NVMe itu merupakan hal yang wajib hukumnya. Seperti itu ya. Jadi kenapa? Kenapa kok wajib menggunakan hal tersebut? Nah, jadi alasannya adalah kecepatan membaca dan menulis data pada SSD jauh lebih cepat daripada hard disk konvensional, sehingga tidak terjadi penyumbatan antrean data saat aplikasi memanggil database. Jadi, ya kita tidak perlu antri terlalu lama ya, karena ya langsung saja sat seperti itu menggunakan SSD, karena lebih cepat ya daripada hard disk konvensional atau hard disk lama seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya low bandwidth. Jadi ini adalah kita bisa bayangkan itu seperti pintu keluar masuknya sebuah restoran. Nah, jadi hmm, bandwidth itu adalah ya seperti yang tertulis di sini, bandwidth itu kapasitas pipa ya. Jadi kapasitas pipa dari transfer data. Nah, jadi semakin besar kapasitas pipanya, jadi semakin lebar pintunya ya, maka eh, apa ya, data yang bisa dikirimkan atau yang diambil itu semakin cepat juga. Jadi dalam sebuah restoran itu ya sehebat apapun kokinya, sehebat apapun gudangnya, sehebat apapun CPU-nya, RAM-nya sebesar apapun, kemudian storage-nya juga sebesar apapun itu, jika bandwidth ini, pipa yang menjadi jalurnya ini itu hmm, sempit ya sama saja. Data yang dikirim ke jutaan device atau ke ratusan ribu atau berapapun itu ratusan juta seperti itu akan mengalami yang namanya kemacetan atau lag. Nah, jadi tiga, tiga hal ini bukan komponen yang fit ya. Di tiga ini saling berkaitan dan saling membutuhkan seperti itu. Nah, kemudian ada ini skalabilitas ya. Jadi di sini kita masuk ke bagian analisis struktur arsitektur jaringan, analisis arsitektur jaringan. Jadi eh, ini adalah cara bagaimana kita menangani lonjakan traffic yang tinggi secara tiba-tiba. Jadi ya ini konsep dari yang saya sebutkan tadi itu bisa berguna yang namanya skalabilitas seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dua pendekatan utama yaitu uh, ya, scale up dan juga scale out. Nah, yang pertama yaitu scale up di sini atau vertikal ya.
Jadi kita bisa menganalogikannya secara sederhana. Jika truk pengangkut barang, nah itu sudah penuh, kita akan membeli truk yang lebih besar. Kita membeli truk yang lebih besar yang di uh, di penjelasan dari sisi server, ya ini berarti ketika kapasitas server kita sudah penuh secara fisiknya, ya kita akan mengganti keseluruhan mesinnya itu menjadi lebih besar. Misalnya kita mengganti RAM, katakanlah yang dari RAM-nya 16 giga atau 32 giga gitu, kita langsung naikkan secara drastis menjadi 64 giga seperti itu. Nah, atau kita juga bisa menaikkan core dari CPU-nya. Nah, ya ini ada kelebihannya juga ya. Jadi ya ini implementasinya sangat cepat dan mudah karena ya kita tidak perlu mengubah struktur jaringan apapun, kita hanya mengganti apa ya secara hardware-nya saja, dan biaya perawatannya pun juga tunggal karena ya servernya hanya satu itu saja. Kita hanya mengganti satu itu saja sehingga biaya yang dibutuhkan, biaya maintenance dan lain-lain ya hanya untuk satu itu saja. Namun di sini juga memiliki kekurangan seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi dengan menggunakan cara scale up ini itu ya punya batas maksimal. Jadi kita tidak bisa ya yang namanya menambah RAM terus-menerus ya karena kita mungkin pernah lihat di sosial media seperti itu orang yang apa ya merakit server seperti itu kan memiliki uh, tempat atau motherboardnya itu terbatas ya misal katakanlah hanya 5 atau 10. Nah ya itu kan apa ya limitnya segitu, jadi ketika itu sudah mencapai limit ya kita tidak bisa menambahkan lagi seperti itu. Dan juga uh, cara scale up ini termasuk rentan karena jika server yang hanya satu ini, satu-satunya server ini rusak atau ada kendala ya seluruh sistem akan mati total karena kita tidak memiliki cadangan seperti itu. Yang kedua ada scale out ya. Jadi scale out ini horizontal. Jadi jika scale up tadi itu kita ketika satu truk penuh, jadi ketika satu server penuh kita langsung ganti dengan yang lebih besar kapasitasnya. Scale out ini uh, kita membuat ketika suatu truk itu penuh, kita tidak langsung membeli yang lebih besar untuk kapasitasnya. Hanya satu saja. Kita tidak membeli seperti itu. Namun kita membeli beberapa truk tambahan. Ya, 5, 10, atau berapapun itu dengan ukuran atau kapasitas yang sama. Nah, jadi di sini kita uh, ketika server penuh, itu kita tidak mengganti dengan server baru dengan kapasitas yang besar, namun kita menambah server baru dengan kapasitas yang sama. Nah, di sini kita uh, membagi yang namanya beban kerja seperti itu. Nah, kelebihan dari skateboard ini sebenarnya apa sih? Jadi seperti itu memang bisa lihat. Kelebihannya itu ya kapasitas sistem kita menjadi nyaris tidak terbatas seperti itu karena itu sistem terbagi-bagi ya. Jadi saling bagi tugas lah seperti itu. Kemudian juga sistem juga menjadi sangat kebal terhadap yang namanya downtime atau ya down jadi tidak bisa diakses dan sebagainya seperti itu. Karena ya beban kerjanya dibagi rata. Nah, cuman ya yang namanya suatu apa ya suatu hal pasti ada yang namanya plus dan minusnya. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ya pendekatan ini tuh untuk scale out ini itu membutuhkan tingkat kompleksitas yang tinggi ya. Kompleksitas konfigurasinya itu sangat tinggi sekali. Dan juga tantangan dalam mensinkronkan database agar data di server A, B, C, D, dan seterusnya itu selalu sama di waktu yang sama. Jadi pada menit pertama ya harus sama, menit kedua dan seterusnya itu ya harus sama terus. Tidak boleh ada sedikit perbedaan sama sekali. Nah, kemudian yang kelima ada load balancing. Jadi uh, atau availability ya. Jadi ini uh, mencegah untuk mencegah yang namanya single point of failure. Nah, jadi ini melanjutkan dari analisis kita tadi mengenai
metode scale out. Nah, jika kita memutuskan untuk menggunakan server yang sangat banyak di belakang, di bagian back-end-nya seperti itu, nah, kita membaginya itu gimana sih? Untuk misalnya bagi tugasnya itu, bagi kerjanya itu gimana? Nah, disinilah pentingnya yang namanya load balancing. Jadi, eh, ya load balancing ini untuk mencapai yang namanya ketersediaan tinggi ya, atau high availability seperti itu. Nah, jadi beberapa tools yang bisa digunakan dari melakukan load balancing ini ada HA proxy atau Nginx seperti itu. Nah, di dalam arsitektur jaringan, load balancer itu bertindak sebagai satpam atau pengatur lalu lintas, teman-teman. Jadi, ya ketika ada yang namanya permintaan masuk ke server atau apa, nah itu ya kita kita apa namanya load balancernya ini menjadi pengatur. Jadi permintaan ini dimasukkan ke server mana? Ke server A semuanya kah? Atau bagaimana? Atau server A hanya dua permintaan, kemudian sisanya masuk ke B dan C dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi gunanya itu membagi rata dan ya pada akhirnya kita akan memberatkan kerja server. Nah, jadi kenapa sih? Ini seperti itu. Load balancing itu kenapa penting? Jadi ya itu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi untuk mencegah namanya single point of failure. Jadi ini merupakan kondisi di mana jika uh, satu titik rusak ya, misal katakanlah server A rusak, nah kita masih memiliki server lain seperti itu. Nah dengan adanya load balancer ini katakanlah permintaan yang seharusnya masuk ke server A karena server A ini rusak atau sedang terjadi sesuatu masalah seperti itu. Nah, load balancer di sini berguna untuk langsung secara otomatis, bukan manual dari manusia seperti itu, memindahkan permintaan ini ke server B atau server C dan seterusnya seperti itu. Jadi, eh, ya pengoptimalan lah seperti itu. Jadi, dan ini dilakukan dalam kurun waktu yang sangat cepat ya, dalam beberapa milidetik saja sehingga ya dari sisi user, dari sisi pengguna itu mungkin bisa dikatakan tidak merasakan ya seperti ya perpindahan server seperti ini jadi terjadinya loading atau apa itu tidak terasa karena saking cepatnya itu terjadi seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke keamanan jaringan dan data. Nah, jadi sebuah server yang cepat itu tidak akan ada artinya sama sekali jika tidak aman nih. Jadi mau secepat apapun seperti yang kita bahas tadi, itu semua apa ya nggak ada artinya lah kalau server itu nggak aman sama sekali ya. Nah, karena ya server itu bukan cuma performa saja ya, melainkan ada aspek proteksi data, kemudian ada juga aspek-aspek lain. Nah, seperti itu. Jadi eh, dalam mendesain manajemen server, kita wajib mengacu pada yang namanya ada salah satu fondasi keamanan cyber ya, cyber security yang disebut CIA Triad. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu ada confidentiality, kerahasiaan. Nah, jadi pada poin ini itu memastikan bahwa hanya orang tertentu yang memiliki hak yang bisa mengakses server. Jadi seorang administrator server itu harus membatasi yang namanya remote jarak jauh ya. Jadi eh, membuka server dari jarak jauh itu dibatasi lah dan pastikan juga untuk tidak membuka akses server ini secara bebas dalam artian apa ya? Kita menggunakan internet umum yang kita belum tahu bagaimana keamanan dari internet tersebut seperti itu. Ya, jadi kita harus menggunakan jalur private seperti menggunakan VPN. Nah, kemudian
Selain itu juga kita harus melupakan login menggunakan kombinasi username dan password. Jadi eh, kita harus beralih lah, jangan menggunakan itu lagi. Ya, kita bisa beralih seperti contohnya menggunakan autentikasi SSH keys yang dimana enkripsi kunci itu langsung tanam pada laptop dari administrator. Jadi ini tujuannya untuk mencegah yang namanya intersepsi atau sniffing dari peretas seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada integrity. Nah, jadi ini integritas data seperti itu ya. Nah, pada poin ini kita menjamin bahwa ya, data di dalam database itu tidak diubah, dimanipulasi, dan dirusak dan sebagai macamnya seperti itu oleh pihak luar yang bukan bagian dari administrator seperti itu. Nah, untuk melindungi database ini, kita perlu melakukan yang namanya sanitasi script web. Jadi, kenapa uh, sanitasi itu penting? Jadi ya, simpelnya agar sistem kita kebal dari teknik eksploitasi berbahaya seperti uh, yang kita tahu mungkin kita pernah familiar dengan namanya SQL injection seperti itu ya. Jadi SQL injection itu peretas atau hacker mencoba memasukkan perintah database ilegal melalui form input yang ada di halaman web seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada namanya availability atau ketersediaan. Jadi server itu harus siap melayani pengguna user kapan saja. Jadi mau kapanpun, hari apapun, jam berapapun seperti itu. Termasuk saat diserang menggunakan DDoS. Jadi atau uh, tiba-tiba muncul banjir traffic, namun itu buatan dari satu atau pokoknya bukan dari real pengguna seperti itu, melainkan itu hanya serangan dari seseorang seperti itu. Nah, jadi selain mitigasi jaringan, aspek availability ini juga dijamin melalui sistem cadangan. Nah, di sini menerapkan yang namanya prinsip backup 321. Jadi, prinsip backup 321 ini yang pertama yaitu ya tiga, jadi membuat tiga salinan data, kemudian juga menyimpan di dua media yang berbeda formatnya. Misalnya ya kita bisa simpan di storage lokal dan juga di storage eksternal. Dan yang terakhir satu yaitu memastikan satu salinan itu disimpan secara offsite. Jadi di tempat yang berbeda, misal seperti di cloud atau di pusat data di gedung lain seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi bencana fisik, bencana ya kerusakan pada servernya itu, ya kebakaran atau sebagainya seperti itu data kita tetap aman dan bisa dipulihkan secara cepat karena kita memiliki backup ya seperti yang saya jelaskan ini tadi. Jadi kita memiliki backup di tempat yang lain, bukan hanya menggunakan dan mengandalkan satu server itu saja. Nah, kemudian di sini ada demonstrasi tools ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke bagian implementasi praktis. Jadi bagaimana cara seorang administrator mengontrol dan memastikan bahwa semua komponen itu bisa berjalan dengan normal. Nah, jawabannya ya ini melalui sistem monitoring tools. Jadi berdasarkan standar internasional TIA 942 untuk infrastruktur data center, aktivitas pemantauan ini adalah hal yang sangat esensial dan tidak boleh dilewatkan. Nah, jadi pada demonstrasi kali ini kita bisa menggunakan tools berbasis command line seperti HTOP pada lingkungan Linux atau juga melalui dashboard berbasis web seperti Webmin seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat seperti di gambar ini ya. Jadi CPU usage itu untuk melihat seberapa berat kalkulasi algoritma dari aplikasi kita. Kemudian ada RAM consumption untuk memantau sisa ruang memori sementara kita ketika ya script berjalan seperti itu. Kemudian ada juga load average ya, itu untuk menganalisis tren antrean proses sistem dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dengan menganalisis
teknik ini secara mendalam, seorang administrator bisa untuk mengambil keputusan yang terukur. Misalnya jika grafik pemantauan menunjukkan CPU usage-nya konsisten menyentuh di angka di atas 85% hingga 90% lebih seperti itu, yaitu maka merupakan sebuah alarm bahwa server tersebut harus segera dilakukan yang namanya skalabilitas atau scale up seperti itu. Nah, jadi tidak bisa diam hanya menggunakan satu server itu saja, kita harus melakukan adanya aksi lah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada studi kasus ya teman-teman, studi kasus dari saya menggunakan e-commerce ya, seperti itu. Jadi eh, ini merupakan pembuktian gitu. Jadi sebagai pembuktian dari seluruh teori arsitektur tadi yang kita sudah bahas itu, nah kita bisa bedah sebuah studi kasus nyata yang eh, saya gunakan di sini e-commerce yang dimana pastinya ini entah sekali atau dua kali itu pasti pernah dialami oleh platform-platform e-commerce yang ada atau perusahaan-perusahaan startup lah seperti itu yang sedang berkembang pesat atau sedang naik daunnya. Nah, jadi eh, ketika sebuah aplikasi mengalami lonjakan user, permintaan gitu ya, secara mendadak, beban database pastinya akan meningkat kan teman-teman. Nah, akan meningkat drastis dan bisa memicu yang namanya kelumpuhan sistem. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis kinerja web server, eh, solusi arsitektur terbaik dan tercepat yang bisa kita terapkan, bisa kita gunakan, ya itu ada beberapa ya. Jadi di sini kita bisa cek. Jadi yang pertama adalah pemisahan server kan. Nah, jadi ini langkah awal yang bisa kita lakukan. Jadi memisahkan lokasi web server yang menangani kode aplikasi, kemudian ada juga yang menangani untuk database server ini uh, menggunakan apa ya server fisik yang berbeda seperti itu. Hmm. Nah, dengan cara ini kedua server ini tidak akan saling berebut berebut itu apa namanya resource dari hardware servernya tersebut dari server fisik itu karena awalnya satu. Nah, kan untuk dua ini kan akhirnya berebutan teman-teman. Ketika kita pisahkan dua ya, jadinya masing-masing punya punya sendiri seperti itu, jadi tidak berebut. Nah, kemudian yang kedua ada implementasi Nginx, reverse proxy, dan load balancer seperti itu. Jadi kita memasang yang namanya Nginx di garda terdepan untuk mengarahkan lalu lintas data. Jadi untuk load balancing-nya tadi itu ya, dan mendistribusikan beban kerja secara seimbang di server bantuan. Jadi ya ketika ada lonjakan 50% di server A ya, ketika kita memiliki 10 server berarti kita bisa bagi tiap server menjadi 5%. Nah, itu kan sangat ringan sekali ya teman-teman. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa menerapkan namanya mekanisme catching via Redis seperti itu. Jadi untuk data atau halaman web yang pernah dan sering diakses oleh pengguna dan bisa dikatakan berulang kali seperti itu ya. Ya, itu kita simpan di dalam cache atau ya cache memory lah. Itu cache itu seperti sampah seperti itu ya. Jadi cache memory menggunakan yang namanya Redis. Nah, jadi server itu tidak perlu untuk yang namanya melakukan apa ya query berat untuk eh, ya ini menampilkan bagaimana website itu bekerja tidak perlu melakukan itu ke database utama. Jadi kita bisa simpan historinya, simpan memorinya itu di di Redis ini teman-teman seperti itu. Nah, hasil akhir dari studi kasus ini dengan kombinasi semuanya ini kita bisa mencapai 99% 99,9% ya high availability. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam 1 tahun toleransi sistem mati atau down itu ya maksimal hanya beberapa jam saja seperti itu.
Sehingga untuk bisnis dan apapun itu masih bisa berjalan dengan optimal tanpa adanya gangguan yang eh, tidak mengenakan seperti itu. Dan juga dari sisi pengguna, dari sisi user itu tetap merasa nyaman seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan. Nah, jadi seluruh pemaparan analisis ini dari seluruh pemaparan analisis, kemudian desain dan simulasi manajemen server semuanya itu tidak dibuat secara asal, melainkan didasarkan pada referensi ilmiah dan standar industri yang valid. Jadi, ups, maaf. Jadi yang utama kita bisa lihat di sini ada TIA. Nah, jadi di sini TIA 942 itu ya ini standar infrastruktur dari data center ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga dari jurnal milik Irsa dan kawan-kawan mengenai analisis kepentingan di web server Apache dan Nginx. Dan juga ada dari Adnan juga, yaitu analisis kinerja web server model balancing pada Apache. Ini terakhir rancangan sistem monitoring server database stack remote control milik Yuliansah P. Nah, jadi berikut ini merupakan daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini, teman-teman. Jadi ya, terima kasih. eh, Sekian untuk presentasi saya. Sampai jumpa.